Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Mbak Muti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Dewi. Kalau Bu Dewi bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik juga Mbak Muti. Tapi ya nantilah, Tapi nanti saya saya cerita aja. iya, karena saya lihat wajahnya Bu Dewi ini kelihatan sedikit murung seperti itu tadi ya. Iya. Nah, bolehlah cerita kenapa sih, ada apa, cerita-cerita dengan saya bolehlah. Iya, maka dari itu Mbak Muti saya menghubungi Mbak Muti untuk ngobrol kita sharing berbagi ini ya karena hal itu. Karena saya memang ada sedikit permasalahan sih yang ingin saya sampaikan ke Mbak Muti. Setidaknya berbagilah biar apa yang menjadi apa mengganggu atau menjadikan permasalahan saya itu bisa setidaknya bisa lepas gitu ya, biar saya bisa Iya, iya, tidak plong ya Bu terganggu ya. gitu ya. Betul sekali. Begitu Mbak Muti. Permasalahan Hmm. saya ini, sebenarnya saya merasakan ada masalah itu tidak hanya pada untuk murid saya sendiri ya, tapi untuk saya sendiri. Permasalahan pertama itu datang dari murid saya. Ini murid saya itu memiliki permasalahan bahwa ini kan baru saja PTS ya Mbak Muti, hasilnya juga Iya. sudah kita ketahui. Ternyata hasil dari PTS ini murid-murid saya itu ada beberapa anak itu yang nilainya itu di bawah KKM. Tidak sesuai yang saya harapkan. Padahal apa itu menurut saya sudah melakukan pembelajaran yang terbaik untuk mereka. Begitu Mbak Muti. Terus yang kedua, saya juga merasa agak kacau nih, artinya setelah saya flashback dari permasalahan itu, apakah mungkin saya juga ada permasalahan ya gitu. Ternyata saya juga masalah ada pada diri saya sendiri itu mungkin membagi waktu. Jadi saya tidak fair ya ketika saya hanya menyalahkan siswa saya yang nilainya rendah, padahal mungkin saya sudah berupaya, oh pembelajaran saya baik, ternyata tidak. Saya mencari akar permasalahan ya begini, saya sulit mengatur waktu, ya sulit mengatur waktu, tidak fokus terhadap satu satu pekerjaan gitu ya, antara pekerjaan mengajar, pekerjaan utama saya sebagai guru dengan tugas yang lain, begitu Mbak Muti. Itu permasalahannya. Oh. Ya, berarti fokus pembicaraan kita kali ini masalah yang dihadapi Bu Dewi itu siswanya banyak yang tidak lolos dari KKM ya Bu ya. KKM-nya itu Iya, berapa Bu? KKM-nya itu kita kan beda-beda mapel kan beda-beda KKM ya. Ada beberapa Ya, mata pelajaran itu yang di bawah ini yang sangat ketara itu adalah matematika. Matematika itu banyak ya hampir hampir kurang dari separuh siswa itu nilainya di bawah KKM. Begitu Mbak Muti. iya. Kemudian Bu Dewi juga merasa diri Bu Dewi juga ikut andil dalam masalah ini ya. Iya Ternyata betul. kurang kurang mampu membagi waktu ya tadi ya. Iya Mungkin Bu betul. Dewi banyak kegiatan ya? Ya, ini saya pikir memang di awal-awal tahun seperti ini kita semua ya, termasuk Mbak Muti mungkin banyak sekali kegiatan. Di antaranya kita mulai beradaptasi dengan siswa baru ya, artinya siswa dulu kan saya kan kebetulan sekarang mengajar di kelas 5. Nah, kan dari kelas 4 itu kemudian naik kelas 5 kan otomatis saya agak sedikit kacau gitu, ada sedikit kacau. Terus kemudian yang kedua, di bulan Agustus ini kan bulan-bulan full kegiatan ya, ya Iya, bulan betul. pramuka, kemah, terus kemudian peringatan hari 17 Lomba. Agustus, lomba-lomba dan sebagainya. Itu ternyata saya kurang bisa mengorganisasi kegiatan saya. Artinya saya kurang bisa memanajemen dan membagi waktu mana yang menjadi tanggung jawab saya atau tugas utama saya sebagai guru dengan tugas-tugas lain sampingan. Apalagi kita kan juga pendidikan guru penggerak ya Mbak Muti ya, otomatis sedikit banyak juga fokus pikiran kita terpecah ke situ gitu Mbak Muti. Iya, iya. Berarti mungkin tadi jenengan menyebutkan penyebabnya ya tadi jenengan banyak kegiatan,
Terus siswanya mungkin belajarnya juga kurang ya Bu ya, Iya, sehingga betul. mengakibatkan PTS-nya nilainya di bawah KKM. Nah itu sejak kapan Bu Dewi itu rasakan? Ya, akhir-akhir inilah di pasca September jelas. Agustus September ini jelas-jelas saya merasakan mungkin apa ya, kekurang mampuan saya, atau sebenarnya saya sudah berusaha maksimal untuk memfokuskan diri saya, menempatkan waktunya mengajar ya saya harus full mengajar, waktunya saya mengerjakan tugas ya saya harus mengerjakan tugas. Ternyata ya seperti ini hasilnya, malah membuat pikiran saya jadi gelisah lah begitu. Gelisah, iya. Untuk saat ini dari percakapan kita ini, Bu Dewi itu menginginkan kondisi yang seperti apa nantinya? Ya inginnya saya kondisi pada pembelajaran nanti yang akan maksudnya dari permasalahan ini ya, saya inginnya itu ya pembelajarannya, tugas saya sebagai utama sebagai guru ya pembelajarannya menjadi lebih aktif, menyenangkan, kreatif, kondusif. Kemudian saya bisa membagi waktu dengan baik antara tugas saya mengajar, kemudian tugas saya sebagai guru penggerak, dan mungkin tugas saya sebagai ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Begitu. Intinya seimbang lah, seimbang dan tidak mengorbankan salah satu, sehingga akan mempengaruhi hal buruk untuk semuanya begitu. Iya, berarti kondisi yang Bu Dewi inginkan seperti itu. Nah, untuk kondisi yang Bu Dewi inginkan, apakah Bu Dewi itu sudah pernah melakukan usaha untuk menyelesaikan masalah ini? Ya itulah Mbak Muti, makanya saya pengen ngobrol dengan Mbak Muti ini ya salah satunya itu. Sebenarnya saya punya rencana, beberapa rencana yang ingin saya lakukan. Makanya saya butuh ngobrol kira-kira bagaimana ya tanggapan nanti Mbak Muti terkait ini gitu ya. Dari sejauh ini sih saya melakukan sesuai dengan pikiran saya, sepertinya itu saya sudah melakukan hal yang baik, hal yang terbaik lah, terbaik untuk diri saya sebagai guru, kemudian terhadap tugas-tugas saya juga sudah melakukan hal-hal terbaik. Tapi di sisi lain saya mulai menyadari, saya harus mengubah ya, harus mengubah hal ini, saya harus menemukan solusi dari permasalahan ini. Dan ini saya pikir-pikir, saya memiliki beberapa rencana, Mbak Muti. Beberapa rencana. Untuk Rencana yang kondisi pertama, Bu Dewi saat ini, jika ya, dibuat skala, nah itu skalanya 1-10 atau 1-100 Bu? ya Maunya. 100 saja nggak apa-apa. Kondisi Bu Dewi saat ini itu di skala berapa? Ya 65%, 60%-an lah, 60% gitu. 65%. 60%. Oh iya. Nah, nanti Bu Dewi menginginkan posisi yang dari 60% tadi ingin naik ke posisi skala berapa, Bu? Tentunya tidak idealis harus 100% ya. Saya ingin menaikkan dari kondisi yang 65% ini ke 90% lah setidaknya, mendekati ke Oh iya. yang terbaik gitu, Mbak Muti. Iya. Berarti dari 65% Bu Dewi menginginkan menjadi 90% ya Iya, skalanya betul. lah. Untuk mencapai peningkatan tersebut kan berarti Bu Dewi harus melakukan rencana atau tindakan atau usaha yang akan dilakukan. Nah, kira-kira itu Bu Dewi akan melakukan rencana yang seperti apa untuk mencapai 90% tersebut? Iya, ini Mbak Muti, saya ada dua rencana sih. Ada dua rencana, yang satu itu rencana atau solusinya itu ada pada diri saya sendiri dan saya lakukan gitu ya. Itu adalah mungkin saya merasa berada di titik jenuh ya, dengan banyaknya kegiatan, kemudian melihat hasil anak yang seperti itu rasanya gitu ya. Terus akhirnya rasa kepenatan itu muncul, dan langkah yang pertama ingin saya lakukan itu adalah saya ingin refresh sejenak. Kita sudah mempelajari stop kan itu ya, stop itu mungkin saya Ya. stop dari segala aktivitas, baik itu di Aktivitas. pembelajaran maupun di tugas-tugas yang lain. Itu saya ingin refreshing setidaknya untuk healing lah ya, jalan-jalan mungkin Healing. bersama keluarga, mengunjungi tempat-tempat favorit, ya nggak terlalu jauh tapi cukup untuk menjernihkan pikiran dari penatnya rutinitas
kegiatan dan tugas-tugas. Itu yang pertama yang ingin saya lakukan. Kemudian yang kedua, otomatis saya akan memperbaiki pembelajaran saya, Mbak. Metode pembelajaran yang akan saya lakukan ke siswa itu akan saya perbaiki. Begitu. Ya, berarti tadi ada 2 rencana Ibu ya. Yang pertama, Bu Dewi mau healing, jalan-jalan. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajarannya akan diperbaiki ya. Betul. Nah, untuk 2 rencana tersebut, nanti yang mana dulu nih yang akan dilakukan? Ya, tentunya karena saya peran utama ya, jadi saya yang akan lakukan pertama kali adalah saya ingin jalan-jalan terlebih dahulu, merilekskan segala pikiran itu dari berbagai banyaknya aktivitas itu mungkin akan saya lakukan dalam waktu dekat tentunya agar supaya untuk langkah kedua itu bisa terlaksana dengan baik. Ya mungkin 1-2 hari ini saya akan mencoba pergi ke suatu tempat, mungkin ya apa ya, tempat-tempat ngopi bersama keluarga gitu. Paling malam hari atau sore hari gitu Mbak Putih. Oh iya, berarti nanti healing dulu ya Bu ya. Iya, betul. Dan nanti untuk yang memperbaiki metode pembelajarannya itu kapan Bu? Insya Allah setelah itu saya akan lakukan cepat. Mungkin saya akan apa ya, menyelipkan pembelajaran yang menarik untuk anak didik saya itu melalui kegiatan apa ya, memasukkan video-video pembelajaran yang lebih menarik pastinya untuk peserta didik supaya tidak monoton saja, saya beri tugas, saya tinggal untuk kegiatan lain dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Iya. Kira-kira Bu Dewi, nah nanti untuk menyelesaikan masalah ini ya yang Bu Dewi rasakan ini, Bu Dewi membutuhkan bantuan orang lain atau tidak? Ya butuh, tentunya butuh. Ya, Iya. healing otomatis saya berkembali dengan keluarga, jalan-jalan dengan keluarga, otomatis suami, anak, itu jadi support system utama dalam diri saya. Kemudian kalau di sekolah dalam memperbaiki metode pembelajaran saya, mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat untuk apabila saya kesulitan dalam pembuatan video animasi atau metode-metode pembelajaran yang lain. Tentunya seperti itu Mbak Muti. Iya, berarti Bu Dewi membutuhkan orang lain ya untuk berkolaborasi, Betul. menyelesaikan masalah ini, untuk mengkondisikan diri sendiri dulu, kemudian dapat memperbaiki model pembelajaran atau metode pembelajaran di kelas. Iya, betul Mbak Ya, Muti. baik Bu Dewi. Bu Dewi ternyata pada saat ini sudah bertanggung jawab dengan apa yang dialami Bu Dewi atau masalah yang dialami Bu Dewi itu. Kemudian Bu Dewi juga dapat atau memunculkan suatu rencana-rencana yang nantinya akan memecahkan masalah Bu Dewi sendiri. Nah, saya doakan semoga dengan rencana Bu Dewi tadi yang 2 itu ya Bu ya, semoga masalah yang Bu Dewi hadapi ini atau apa ya, kondisi yang saat ini nanti bisa terselesaikan dengan baik. Murid-murid Bu Dewi nanti akhirnya berikutnya ya paling tidak nanti di ujian semester 1 ya, nilainya dapat meningkat, dapat melebihi KKM, dan juga Bu Dewi juga dapat membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, sekolah, dan di masyarakat. Seperti itu Bu Dewi. Iya, terima kasih. Insya Allah, amin. Makasih doanya Mbak Muti agar bisa saya kembali ke setelan awal lah ya, tidak seperti Iya. ini begitu. Nah, nanti Bu Dewi saya tunggu loh. Ini kan kita sudah berbincang-bincang, sharing. Bu Dewi sudah bercerita dengan saya. Saya juga menunggu cerita Bu Dewi berikutnya. Nanti Oh, kita tentu. berkomunikasi lagi ya Bu ya. Iya, Setelah Bu tentu Mbak Dewi Muti. melakukan 2 tindakan tersebut. Siap Bu Dewi? Siap, baiklah Mbak Bu Muti. Dewi Oke. tetap Iya. semangat ya. Tetap Iya. bahagia, ceria. Terima kasih ya Mbak Muti atas waktunya. Iya, sampai jumpa ya Bu Dewi. Nanti kita lanjut di obrolan berikutnya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa baca tulis